Semuanya, pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan baru masih seputar AI. Namanya adalah pengantar jaringan saraf tiruan atau dalam bahasa Inggrisnya Artificial Neural Network ya. Nah, ini adalah masih topik bahasan dari machine learning ya, yaitu subbagiannya yang bernama deep learning, di mana dalam deep learning itu namanya ada sebuah jaringan namanya saraf tiruan karena penerapannya menggunakan pola dari sistem saraf manusia. Nah, untuk informasi lebih lanjut mari kita belajar sama-sama ya. Kita sharing, mari belajar, beredukasi bersama Mutiara. Mari kita bahas dari segi konsep dasarnya dulu. Secara definisi, jaringan saraf tiruan adalah sistem komputasi yang terinspirasi dari struktur dan cara kerja otak manusia, mampu belajar dan beradaptasi dari data. Untuk definisi yang lebih sederhananya, kita buat sebuah perbandingan. Jika coding biasa menggunakan struktur logika seperti if-else buatan manusia, neural network atau NN adalah model komputasi yang belajar sendiri membuat logika tersebut dari pola data. Program komputer biasa mengandalkan otak manusia untuk bekerja, dari input sampai ke output, termasuk prosesnya juga. Sedangkan AI hanya membutuhkan input dan output tanpa prosesnya, karena prosesnya sendiri sudah dikerjakan oleh sistem matematis yang berkembang dan mempelajarinya sendiri seperti otak manusia. Kalau kita coba analogikan secara biologisnya, untuk otak manusia itu dalam NN itu masuk di jaringan neural networknya. Ya, untuk sistem sel saraf yang ada pada neuron itu merupakan node atau unit pemrosesan. Untuk koneksi saraf atau sinapsis merupakan bobot atau weight atau variabel penentu. Dan yang terakhir, sinyal listrik sebagai media untuk mengirimkan informasi dari satu neuron ke neuron yang lain. Dalam AI atau NN sendiri itu masuk ke bagian nilai aktivasi atau outputnya. Nah, analogi biologisnya sendiri memang kita mengadaptasi dari neuron itu masuk ke sel saraf manusia ya, makanya kenapa disandingkan dengan neuron biologis pada otak manusia, karena node komputasinya diterapkan dari sel neuron. Nah, pada sinapsis dianalogikan sebagai bobot atau weight yang menghubungkan antar node atau antar titik penghubung dari satu neuron ke neuron yang lain. Masih di konsep dasar ya, jadi pada neural network atau NN dia pembelajarannya adaptif ya, di mana sistem pembelajaran adaptif yang mampu mengenali pola kompleks dari data melalui proses pelatihan berulang dan penyesuaian parameter. Selanjutnya kita akan bahas arsitektur jaringan saraf tiruan. Yang pertama ada namanya input layer. Input layer adalah lapisan pertama yang menerima data mentah atau fitur input dari luar sistem. Setiap node mewakili satu fitur dari dataset. Data kemudian diteruskan ke hidden layer melalui koneksi berbobot untuk proses lebih lanjut. Jadi ada 3 layer pada NN, ada input layer, bagian input, ada hidden layer yang bagian proses, dan output layer. Mari kita bahas yang hidden dan output layer. Untuk yang hidden layer, seperti yang saya sampaikan bahwa dia bagian proses ya. Dia melakukan pemrosesan pola nonlinear dan ekstraksi fitur yang kompleks. Untuk output layer, dia menghasilkan prediksi atau klasifikasi akhir. Informasi mengalir dari input ke output melalui koneksi berbobot yang dioptimasi selama pelatihan. Dalam NN ada istilah namanya perseptron. Perseptron ini adalah satu unit neuron tunggal tanpa hidden layer. Ini adalah fondasi awal dari sejarah neural network atau NN. Cara kerja matematika perseptron yang pertama adalah kalikan semua bilangan input dengan bobotnya masing-masing. Contohnya variabel X dikali variabel Y. Tambahkan bias atau nilai konstan pembanding dari fungsi intercept atau threshold. Yang ketiga adalah masukkan ke fungsi aktivasi atau saklar penentu. Jika hasil total lebih besar dari 0, maka outputnya adalah 1. Jika tidak, maka nilainya sama dengan 0. Adapun keterbatasan dari perseptron, dia hanya bisa menyelesaikan masalah linear yang sederhana, atau bisa ditarik satu garis lurus saja. Perseptron gagal menyesuaikan untuk logika yang menggunakan notasi XOR.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ada namanya solusi MLP atau multi-layer perceptron, atau juga dikenal dengan istilah multi-layer network atau MLN. Dengan hidden layer mampu menyelesaikan masalah nonlinear seperti XOR melalui kombinasi fungsi aktivasi yang bertingkat. Adapun proses pembelajaran pada neural network, yang pertama ada forward propagation atau ujian utama. Data masuk dari input dihitung maju ke depan, menghasilkan sebuah prediksi. Di awal prediksinya pasti banyak yang ngawur karena bobotnya masih acak. Next, hitung error atau nilai kesalahannya, dievaluasi atau kita nilai dari hasil nilai ujinya. Dia akan membandingkan hasil prediksi dengan kunci jawaban asli menggunakan loss function. Loss function ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai errornya sejauh apa atau sebesar apa. Karena nilainya itu masuk ke nilai prediction ya, atau nilai probability-nya itu berawal dari 0 sampai ke 1. Yang ketiga adalah back propagation atau belajar dari kesalahan. Algoritma belajar mundur dari output ke input untuk menghitung seberapa salah tiap neuron, lalu memperbaiki bobot atau weight menggunakan metode gradient descent. Jadi kalau ini dia prosesnya itu mundur ya, jadi ngecek apakah dari nilai loss yang tadi, maka nilai yang banyak lossnya biasanya node-nya tidak akan terhubung kembali, maka dia akan membuat jalur node yang baru. Yang keempat adalah looping atau pengulangan. Proses ini diulang ribuan kali hingga nilai errornya mendekati 0 atau konvergen. Jadi bila mana ada proses nilai datanya itu mendekati angka sempurna atau angka 1, atau memang konten beberapa sosial media, contoh YouTube, Instagram, TikTok ataupun yang lain, saat kita misalnya mengakses sebuah channel dan kita suka nontonnya dari awal hingga akhir, biasanya sistem akan memberikan rekomendasi video yang baru dengan user yang sama gitu ya. Jadi dia prosesnya biasanya berulang. Oke, materi tentang neural network saya cukupkan di sini. Secara garis besar, neural network itu merupakan suatu jaringan di mana setiap koneksi data yang terhubung akan terhubung dengan data yang lainnya. Namun bila mana nilai probabilitasnya kecil, maka node itu tidak akan terhubung kembali ya. Karena memang sistem akan ibaratnya memberikan umpan supaya mengecek apakah data testingnya itu cocok atau tidak, di train dulu. Makanya kan di tahap machine learning ada testing and training ya. Kalau saya suka sama sebuah konten, biasanya dia akan berulang atau memberikan rekomendasi yang produknya serupa gitu. Kurang lebih itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan salam edukasi.